kita berjumpa kembali pada hari ini di pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi ini. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua ya sayang. Kalau yang tadi pagi kita belajar matematika dengan Ibu Epaya. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA dan IPS. Nah, Ibu, apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah sehat ya nak ya. Nah, Ibu boleh membuka bukunya nak di tema 4 yang sudah Ibu bagikan tadi. Globalisasi. Tema 4 globalisasi. Subtema 1 globalisasi di sekitarku di pembelajaran yang pertama. Ini nak di halaman yang pertama ya. Anak Ibu sekalian, saat ini kita sedang berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Iya, kesempatan kali ini pada pembelajaran yang kita lakukan, anak Ibu akan Ibu persilahkan untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu sayang, yang terdapat di rumah masing-masing, baik itu berupa tas, sepatu, ya kan, pakaian yang kamu kenakan, dan juga makanan dan minuman yang ada di rumah kamu masing-masing. Silahkan kamu mengidentifikasikannya dan kamu tuliskan di tabel yang sudah semalam dikirim Bu Epayani ya nak ya. Nah, itu diisi. Lalu kita akan melengkapi tabel di atas itu berdasarkan peta dunia berikut, yaitu khususnya negara-negara ASEAN. Kalau yang lalu di pembelajaran IPS, siapa negara ASEAN, negara-negara mana saja sudah kita bahas. Dan ini ada peta, di situ menunjukkan nama benda dan juga asal negaranya. Jadi anak Ibu silakan kamu melihat di halaman 1 ya nak ya. Nah lihat di halaman 2, batik dari Indonesia, ya kan? Karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan berbagai beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza. Nah, Ibu udah kenal pizza ya? Iya. Jam tangan atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga banyak dijumpai di negara lain, di luar negeri. Misalnya apa nak? Misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Ya sayang ya. Nah, kamu boleh berdiskusi dengan orang tuamu nak untuk membahas hal ini. Lalu tuliskan dalam kolom berikut yang seperti ini, yang semalam sudah dibagi Ibu Epayani ya nak. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Anak Ibu mendengar kata angklung sudah tidak asing lagi ya sayang ya. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari bambu yang berasal dari daerah Jawa. Itu kamu boleh baca di halaman 3. Di halaman 3 Mina. Nih, kamu boleh baca di halaman 3 ya kan, tentang angklung. Lalu kita akan menceritakan bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Boleh kamu diskusikan dan tuliskan jawabanmu di kolom seperti ini. Ya. Nah, lalu kita masuk ke halaman 5. Ini juga merupakan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya, lalu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama di sosial, yang kedua tentang budaya. Dan ya,
Kita sering mendengar abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, dan bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara kita, kaum kerabat, bahkan sahabat kita yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Itu pembelajaran tentang IPS pada kesempatan kali ini. Lalu kita akan memasuki pembelajaran IPA. Anak ibu boleh lihat bukumu sayang di halaman 6. Nih, menghasilkan energi listrik. Listrik kita sudah bahas di pembelajaran sebelumnya, ya kan? Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang keseluruhannya itu didukung oleh energi listrik. Jadi semua perkembangan globalisasi ini tidak dapat kita nikmati kalau tidak ada listrik. Ya, nak ya. Bolehlah anak ibu membaca bukunya di halaman 6 sampai 7 ya, nak ya. Lalu kita akan membicarakan bagaimana komponen utama pembangkit tenaga listrik. Ya, itu adalah turbin dan generator. Turbin tersebut bergerak menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Silakan kamu lihat bukumu di halaman 8. Pusat pembangkit listrik di waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Ya. Tentang listrik sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kali ini kita sifatnya hanya ingin merenungkan apa yang kita pelajari bagi kita hari ini, bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik, bagian mana yang belum kamu pahami, silakan kamu tuliskan. Lalu kita akan melakukan kerjasama dengan orang tua kita, yaitu di bukumu halaman 9. Ini juga sudah dikirimkan oleh Ibu Epayani ya, halaman 9 ya. Lalu tentang reklame dan jenis-jenis reklame itu akan kita bahas di pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Jadi seluruh rangkaian perkembangan globalisasi itu didukung oleh adanya arus listrik. Tanpa listrik kita tidak akan bisa menggunakan barang-barang elektronik yang mendukung kita untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di belahan dunia. Anak-anak sekalian, ibu harap kamu tetap semangat dalam mengerjakan tugas yang ibu dan bapak kamu berikan, dan itu kita kumpul setiap hari Senin ya, nak ya. Kami mohon bantuan orang tua kamu semuanya untuk mengumpulkan tugasnya di Senin ya depan. Jumpa lagi kita semua ya, nak ya. Mudah-mudahan anak ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.